Ya guys, rame. Rismon Sianipar sekarang lagi dapat bahan untuk memastikan bahwa Jokowi itu pembohong, pemilik skripsi palsu, ijazah palsu. Bukan kaleng-kaleng guys, informasi yang didapatkan oleh Rismon Sianipar ini langsung dari orang nomor satunya UGM, mantan rektor Bapak Profesor Sofyan Effendi. Luar biasa. Jadi investigasi yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan juga teman-temannya ini membuahkan hasil. Dan dia sekarang sedang percaya diri seolah-olah sedang mendapatkan informasi benar, terbaru, mencerahkan dan kalau bagi kami sih perlu ditertawakan. Bagi kalian yang terkecoh dengan pernyataan sang profesor dan juga apa yang dilakoni oleh Rismon dan kawan-kawan di sebuah acara live, pasti aku yakin kalian akan mudah terpercaya. Dan kalau kalian mempercayainya, maka aku yakin juga Anda kurang cerdas dalam melihat fenomena tersebut. Yang kedua, kalau kemudian Anda juga menimbang-nimbang, nah tentu Anda masih sedikit objektif. Walaupun Anda pendukung Pak Jokowi atau Anda anti sama Pak Jokowi, itu urusan berikut. Tapi kalau Anda benar-benar rasional, Anda benar-benar orang yang punya kemampuan berpikir jauh lebih baik, aku yakin dan percaya pasti akan menertawakan apa yang ditemukan oleh Rismon dan apa-apa saja pengakuan dari seorang Profesor Sofyan Effendi. Nah guys, di video ini aku kepingin perlihatkan bagaimana pembicaraan yang disampaikan dan juga pewartaan yang dimainkan oleh Rismon Sianipar yang diskusi dengan Pak Prof. Mereka mengulik-ngulik dan Pak Sofyan juga dengan begitu percaya dirinya dan begitu lancarnya menceritakan seolah-olah dia mengetahui dengan benar bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang tidak pernah lulus di UGM dan dia membongkar sebuah fakta baru yang ternyata juga kalau kita mulai baik-baik yang dia sampaikan adalah menurut informasi yang dia dengar. Jadi beliau bukan pelaku sejarah. Tapi nggak apa-apa. Kita ikuti dan kita lihat, kita pelajari mana hal yang perlu kita bantah, mana hal yang perlu kita telusuri. Tapi jujur aku udah nonton ya, tapi aku kepingin mereaction dan perlihatkan ke teman-teman supaya enak kita diskusinya. Kalau aku lihat sih secara garis besar nampaknya memang sang prof ini mengikuti kisruh ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi itu dari awal. Jadi dia bukan karena mengetahui Pak Jokowi itu siapa di tahun 80-an, tapi dia mengikuti situasi dan kasus ini. Pertanyaannya, kalau dia ikuti, kenapa dia nanti sekarang ini baru kemudian berbicara atau speak up? Yang kedua, kok dia begitu lancar? Apakah karena memang selama ini dia menerima ilmu cocoklogi yang dimainkan oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawan? Atau dia memang memiliki satu informasi penting dari internal UGM? Atau jangan-jangan dia sudah membaca tuntas Jokowi undercover? Oh ya. Atau motif politik, ya? Karena biar bagaimanapun dia ini kan adalah orang yang paling pertama diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi menjadi ketua komisi KSN guys ya, komisi ASN. Anda tahu komisi KSN ini adalah kalau kami dulu di Bawaslu misalnya ada ASN yang tidak netral, ada ASN yang main politik. Nah itu kami melapornya ke komisi ASN. Kalau nggak salah KSN sudah tidak ada lagi sekarang. Tapi dia adalah ketua pertama komisi ASN di era 2014 dan 2019 di eranya Pak Jokowi. Setelah itu sih karirnya redup ya. Tidak punya jabatan secara maksimal lagi gitu. Dan mungkin juga aku yakin Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada beliau sebagai ketua komisi ASN yang dibentuk oleh Pak Jokowi itu sendiri. Mungkin karena pertimbangan penghormatan seorang Jokowi kepada beliau ya. Selain karena memang mantan rektor UGM, beliau juga pernah menjadi kepala BKN. Nah kan gitu. Jadi memang beliau juga secara karir akademik dan karir pemerintahan cukup bagus. Jadi penghormatan dari Pak Jokowi terhadap beliau. Tapi ketika Pak Jokowi tidak memberikan kesempatan lagi, padahal Pak Jokowi 2019 terpilih, mungkin dia nggak punya jabatan apa-apa lagi. Nah itu bisa saja seperti itu kan guys. Seperti dia yang berasumsi, boleh dong kita berasumsi. Oke, langsung saja guys kita saksikan video ini dan mudah-mudahan Anda bisa bersabar. Kita bahas dan jangan langsung skip guys. Ikuti dari awal sampai dengan akhir supaya enak, supaya pengetahuan kita itu bertambah. Jangan cuma ikuti video-video short atau reels yang itu membuat brain rot ya. Usahakan kalau nonton video itu dari awal sampai akhir supaya betul-betul ada ilmu pengetahuan. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi kadang-kadang juga dengan menonton video saya orang yang paling sabar mengikuti misalnya Rismon ngoceh, Roy Suryo ngoceh ya. Kita ada hal yang perlu kita apresiasi, ada hal yang perlu kita kritik. Langsung saja guys.
kemudian terpilih jadi rektor saya waktu itu. Makanya 2000 ya 2002 sampai 2007 ya Prof. ya. 2002 sampai Prof, 2007. ini masuk ke 2002 sampai 2007 ya. 2002 2007 rektor. Oke. inti aja Prof ya. Ya. Nah, sudah ditunggu pemirsa ini pasti nih, ya kan? Masalah dugaan ijazah palsu ini, Prof, dari Joko Widodo. Apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? Ya, saya ngomong Ini intinya banyak. nih, Prof. ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi atau sedikit dari Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka tidak berani di sana. Karena ya berarti yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi. Ingat ya guys ya, jadi landasan beliau adalah diskusi dengan teman-temannya Pak Jokowi yang konon sudah jadi guru besar, oke? Dan nggak tahu teman-teman spesifiknya yang mana gitu, karena banyak teman-temannya Pak Jokowi juga kan, yang justru mengakui bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM dan sama-sama wisuda. Oke, yang kedua adalah sumber informasi beliau itu bukan fakta sejarah, melainkan diskusi dengan teman-teman yang teman-temannya sekali lagi nggak jelas gitu. Kita ikuti aja dulu. Itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP di Solo. SMP yang menjadi SMA 6 tahun. SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA. Beliau tahu banget ya guys. Berapa banyak sih rektor yang mengetahui tentang sejarah mahasiswanya? Atau mungkin karena Pak Jokowi adalah presiden, jadi dia telusuri ya tentang Pak Jokowi gitu. Hanya sayangnya dia nggak speak up di saat dia punya jabatan yang diberikan sama Pak Jokowi. Oke, kita ikuti dulu. Atau jangan-jangan dia baca bukunya Undercover miliknya siapa, Bambang Tri kayaknya. Mana? Ya, SMPP. Jadi dia SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Nah, itu anaknya kan itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya kan yang tahu itu. Iya. Oh, itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan? Makanya itu ada masalah. Masalahnya apa, Prof? Faktanya juga dia bisa diterima dan bisa kuliah di UGM. Oke. Di situ kemudian pada waktu tahun 8 dia tahun 82 dia masuk ke 80 ya 80 masuk tuh ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke kehutanan. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono. Ya. Kemudian Joko Widodo. Ya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng. Perform. Dan juga secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu. Nah, ya. Menurut informasi dari para profesor itu, ini kita telusuri profesornya yang mana gitu guys. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ini adalah opini ya, pengakuan publik ya. Sekali lagi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi kita harus nikmati ini kalau ada pengakuan. Hanya memang aku sangat sayangkan kalau orang seusia beliau akhirnya akan terjebak dan akan dimanfaatkan oleh Rismond dan kawan-kawan yang sekarang sudah masuk di tahap penyidikan. Dan kalau kemudian disidangkan, apakah seorang profesor yang sudah tua renta ini akan diberikan kesempatan untuk membuat kesaksian, di mana kesaksiannya itu cuma semacam ya katanya gitu. Jadi dia tidak punya bukti sejarah. Tapi sekali lagi kita harus bersabar dan ikuti apa yang menjadi substansi pembahasan beliau. Dan mantan dekan juga. Itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia Karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. ya ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Prof. Iya, betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Mereka ini tidak bisa membedakan kapan Pak Jokowi bicara sebagai politisi, kapan Pak Jokowi bicara dengan data yang sesungguhnya. Pak Jokowi itu lagi ngeledek sama
beberapa pembicara lainnya atau narasumber lainnya yang konon sebagai alumni UGM dengan nilai IPK yang tinggi-tinggi, ya Pak Jokowi merendahkan diri aja. Ya saya cuma IPK nggak sampai 2. Tapi mereka terjebak, dan sang profesor ini sangat mengikuti sekali guys. Dia sangat ikuti semua keadaan ini, dan akhirnya dia pun mendapatkan satu teori yang namanya teori yang dipecahkan sang profesor juga, yaitu teori cocok logi. Kita ikuti lagi guys. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak. Si Rismond senyum-senyum guys, karena dia lagi dapatin bahan untuk bikin framing. Mas Mahfud Ya. dan Pak Buya Shafi'i juga Iya, Bu yang mendengar. Ya. Ya, itu mendengar dan menjadi saksi dalam konteks Pak Jokowi bicara soal ya nilai saya nggak sampai 2 IPK. Itu bahasa politik yang kemudian dijadikan sebuah pembenaran oleh mereka ini. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apa yang polisi itu, Polisi. yang data Transkrip nilai, Prof. transkrip Atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang Yang ditampilkan saat yang di ditampilkan TV gitu ya, oleh Prof. itu, dia kan hanya IPK-nya, yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu. Prof, aku kira beliau sebagai mantan rektor pernah membuka lembar-lembar miliknya Pak Jokowi, pernah melihat transkrip, melihat registrasi, data-datanya Pak Jokowi. Ya ternyata cuma ngikuti isu guys. Cuma ngikuti apa yang ditampilkan oleh Barreskrim. Yang ditampilkan oleh Barreskrim kan ya cuma seadanya, nggak mungkin satu bundel miliknya Pak Jokowi. Gimana sih profesor, mantan rektor, malu-maluin bikin keterangan kok kayak gini gitu. Akhirnya kan, tapi sudah, ini akhirnya dimanfaatin oleh kelompok-kelompoknya mereka ini sebagai sebuah informasi valid, kejujuran. Kejujuran apa? Kalau dia jujur, ya waktu dia jadi rektor, ya dia punya kekuasaan, dan ketika dia menjadi ketua komisi ASN, seharusnya kalau dia jujur ya dari situ dia bongkar. Kenapa dia menerima jabatan dari Pak Jokowi? Kenapa dia mengamini bahwa Pak Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada? Kenapa dia nggak telusuri dulu? Fakultas Kehutanan, aku mantan rektor 2002 sampai 2007. Ini di 2014 aku diberikan kesempatan untuk menjadi komisi ASN, ya, ketua. Tolong bantu aku cari tahu tentang Pak Jokowi. Benar nggak dia jadi presiden? Atau benar nggak dia jadi gubernur ini? Atau benar nggak dia menjadi wali kota ini? Telusuri dong. Benar nggak waktu dia jadi wali kota kan pasti viral itu. UGM, ada alumni UGM, alumni namanya si Jokowi, dia jadi wali kota di Solo. Tolong telusuri anaknya, dia berprestasi. Ayo kita berikan penghormatan. Cari tahu dulu mana lembar-lembarnya, mana kelulusannya, mana registrasinya, mana bukti bahwa dia adalah alumni. Kenapa enggak dipikirkan dari situ? Kenapa nanti sekarang lagi rame-ramenya, lagi karena kebetulan di saat pasca dia tidak lagi menjabat sebagai elit pejabat tertentu, akhirnya kemudian sekarang dia ngikut-ngikut. Jangan-jangan dia juga akhirnya jadi tukang atau anti Pak Jokowi. Kan yang anti-anti Pak Jokowi adalah rata-rata orang yang dipecat, orang yang sudah tidak punya jabatan, orang yang organisasinya dibubarkan, orang yang sakit hati karena presidennya tidak terpilih. Kan rata-rata begitu guys. Atau mungkin dia adalah bagian dari orang yang memilih, atau maaf menjadi bagian dari pemilih Pak Anies Baswedan atau Ganjar. Kita kan nggak pernah tahu. Ada sih catatannya. Oke, kita ikuti dulu guys. Karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Nah, berarti beliau ini mantan rektor yang gagal paham tentang sistem pendidikan di tahun 82 dan 79. Ada namanya keputusan Menteri Pendidikan, ya ini aku kembali ulangi lagi, yang berkaitan dengan sarjana muda. Siapa saja yang mau lulus sarjana wajib melingkari sarjana muda, dalam artian mengikuti proses sarjana muda itu. Sarjana muda itu tidak bisa orang menjadi sarjana kalau tidak mengikuti proses itu. Siapa yang sudah selesai dengan kategorisasi SKS tertentu, maka dia kategorinya adalah sarjana muda. Ketika selesai sampai dengan 140, 160, maka kategorinya lulus sebagai sarjanawan atau insinyur atau orang yang selesai secara 100%. Beliau ini kayaknya nggak baca keputusan menteri. Bagaimana mantan rektor kok cara berpikirnya seperti ini? Nah, sekali lagi, rektor
profesor, doktor, atau siapapun mereka, selama sudah masuk kepada pribadi yang anti sama Pak Jokowi, yang sudah tidak berkenan dan tidak lagi memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi, pikirannya jadi subjektif, bahkan cenderung main fitnah. Hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti. Sarjana BSc. muda. BSc. BSc lah dia. BSc ya. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama. Berarti ini bentrok ya. Kalau memang benar dia dapatkan dari profesor-profesor dari Fakultas Kehutanan, kenapa Fakultas Kehutanan justru sampai dengan saat ini membenarkan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM Fakultas Kehutanan? Kenapa Fakultas Kehutanan sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang kemudian speak up, ya kan? Nggak mungkin kalau memang mau benar-benar membela kebenaran, nggak mungkin mereka diam. Itu nggak mungkin, guys. Kalau memang benar-benar mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus di UGM, mereka pasti akan bicara, ya. Makanya perlu ditelusuri nih. Ini perlu kita evaluasi. Halo Pak Profesor, Pak Rektor, mantan. Siapa yang Anda maksud guru besar yang ada di Fakultas Kehutanan itu yang memiliki data atau fakta bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus di UGM? Nah, itu harus ditelusuri. Karena ini menyangkut fitnah atau harga diri orang. Ntar kalau seandainya Anda salah, Anda sudah fitnah. Nah, fitnah itu jauh lebih mengerikan ketimbang pembunuhan. Pembunuhan, begitu terjadi perbuatan itu, kematian, selesai. Penjara. Tapi fitnah, ya, fitnah, dia akan hidup seumur hidup itu. Dia akan terus tidak pernah mati. Kalau pembunuhan, korban jadi mati, selesai. Tapi kalau Pak Jokowi bahkan sudah meninggal sekalipun, tetap namanya akan tercoreng. Itu kejamnya fitnah. Jadi Pak Rektor ini harus hati-hati. Makanya aku dengar informasi juga, ya mudah-mudahan Pak Rektor ini juga bakal diproses, dalam artian dimintai pertanggungjawabannya. Kalau perlu dijadikan saksi ahli sama Rismond dan kawan-kawan untuk ditampilkan di pengadilan. Oke. Ama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Dia omongkan apa yang dirasa. Tahu dari mana tentang Pak Kasmojo, ya? Ini UGM fakultas atau kampus besar, guys. Kampus besar itu UGM. Banyak fakultas. Aku nggak yakin satu orang rektor itu kenal kepada seluruh dosen dan juga pegawai. Aku nggak yakin. Bahwa mungkin dia banyak kenal pejabat-pejabat, beberapa dosen, itu pasti. Tapi satu orang rektor di kelas UGM, sejauh mana dia bisa akrab dan mengetahui lebih spesifik kepada seseorang, apalagi sekelas Pak Kasmojo. Kalaupun memang ada, itu mungkin kampus yang tidak sebesar UGM. Guys, aku nggak percaya ini barang, kan gitu. Aku nggak percaya gitu. Dia mengenal Pak Kasmojo karena memang Pak Kasmojo yang memperlihatkan atau performanya lagi muncul setelah Pak Kasmojo ini dimunculkan oleh Pak Jokowi dan dimunculkan lewat peristiwa-peristiwa kisru ijazah palsu. Tapi jauh sebelum Pak Jokowi terpilih sebagai presiden dan jauh ketika dia jadi rektor pada tahun 2002 sampai 2007, aku yakin beliau nggak kenal sama Pak Kasmojo, guys. Hanya karena kebetulan Pak Kasmojo bilang, oh tidak, ya ikuti kolamnya mereka, ya udah dianggap Pak Kasmojo memang orangnya jujur. Jujur karena perspektif yang itu gitu. Tapi memang Pak Kasmojo jujur ya. Pak Kasmojo itu tidak berbohong dalam konteks itu ya. Hanya memang dimanfaatkan oleh Rismond dan kawan-kawan. Di videoku sebelumnya udah aku bahas tentang sosok Kasmojo itu seperti apa sih dan di mana letak kebohongannya Pak Jokowi terkait Kasmojo. Pasangan dia nggak bohong-bohong. Katakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau kamu begini, saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami, mahasiswa waktu itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Oh, ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk Terus melanjutkan ke sarjana ya, Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi jadi salah ya. Kenapa salah? Oh gimana sih Profesor Rektor UGM kok nggak paham? Kenapa Pak Rektor tidak belajar tentang surat keputusan menteri itu ya? Kenapa Anda tidak belajar tentang bagian dari nomenklatur yang ada di Fakultas Kehutanan? Anda rektor loh Pak Sofian. Masa ikuti gayanya Rismond? Jadi semua ini perspektifnya Rismond yang cuma diamini terus sama rektor. Kan gitu.
ini ada problem apa sih di internal UGM? Ada rektor yang mantannya yang modelnya seperti ini, dan aku heran satu-satunya mantan rektor UGM yang speak up model seperti ini cuma beliau gitu. Oke, nanti kita akan bahas secara politis secara mantap setelah ini. Yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Guys, jadi intinya Pak Prof ini ternyata cuma mengikuti kisru ijazah palsu ini dari situasi ini, dari mengikuti apa yang disampaikan oleh Bareskrim ya. Jadi dia tidak menjadi tidak memiliki legitimasi sebagai seolah-olah orang yang sangat mengetahui sejarah kebenaran tentang seorang Jokowi ini. Terlihatnya akhirnya seperti itu. Hanya kebetulan sematannya sebagai mantan rektor akhirnya dimanfaatin oleh Rismond dan kawan-kawan, dan ini mengecoh publik, guys. Dan aku yakin pasti mereka yang betul-betul anti dan percaya bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu ini lagi bergembira, guys. Kasian. Nah, dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Terus tahun akademi berikutnya 81-82 dia lingkari juga sarjana muda. Bagaimana kira-kira kalau seandainya di persidangan nanti diperlihatkan bahwa mahasiswa yang ikut kuliah di eranya Pak Jokowi sama-sama satu kelas dengan Pak Jokowi memiliki hair registrasi yang tertuang dan tertulis juga mereka harus memilih sarjana muda dan mereka kemudian lulus sebagai sarjana full. Kalau seandainya itu terbukti, aku yakin dan percaya Rismond ketololannya sudah terlalu berlebihan dan orang ini tidak bisa dipakai sebagai seorang ahli, sebagai orang yang mengaku sebagai akademisi, sebab dia sudah bukan dosen, mau dibilang peneliti juga peneliti seperti apa yang tidak memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Dia juga tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang patut untuk dijadikan teladan, mengingat apa yang dia temukan semua terlalu banyak dengan teori cocok logi, asumsi, pembenaran, bukan sebuah kebenaran. Kita lanjutkan, guys. Ya, Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau di lingkari sarjana muda pun, kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof? Iya dong, ya betul. Itu tak terus kan. Iya, Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, proletariat, kandidat, prepadus, kandidat, dan bakaloriat. Itu masing-masing. Dua hal yang berbeda, Prof. Lain ini. Baru setelah itu karena nilainya bagus, bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda kan, Prof? Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Nah, ceritanya Jadi pada agak waktu bingung. Ternyata ceritanya dia agak bingung dan kayaknya dia cuma mau cari teori-teori cocok logi nih sang profesor. Gimana sih profesor? Mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Hati-hati, Karena Prof. mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSC, Prof. BSC ya, Iya. BSC. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan KDU nggak lulus. Iya, KDU tidak lulus. Kemudian itu udah. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan skripsi. Melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Sunardi ya. Profesor Sunardi. Iyo, Profesor Sunardi. Kita akan minta pertanggungjawaban pernyataan dari profesor ini ya, guys ya. Ini luar biasa. Sebenarnya simple. Oke, guys, ini agak kepanjangannya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman kepingin menonton, langsung saja lihat videonya lebih panjang. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan ini kurang lebih sama. Jadi intinya mau memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dalam perspektifnya beliau, dengan kemudian menceritakan dengan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dalam pandangan beliau itu akhirnya terbongkar dan dia ungkapkan. Tapi kalau kita mau secara jujur mempelajari apa yang disampaikan oleh sang profesor, sebenarnya yang dia sampaikan adalah kurang lebih apa yang pernah ditulis di Jokowi Undercover dalam tulisannya Bambang Tri, dan kemudian yang dia ikuti dari proses kisru ijazah palsu selama ini, guys.
ya. Dan apa yang dia sampaikan tentang Prof. Ahmad Sumitro dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa dibuktikan karena rata-rata katanya itu. Yang kedua adalah kenapa dia secara personal tidak mengakui hal ini ketika dia belum mendapatkan atau di saat dia mendapatkan jabatan sebagai ketua komisi ASN. Itu juga perlu kita pertanyakan. Kenapa rektor-rektor sebelumnya tidak menemukan adanya seorang mahasiswa yang kebetulan jadi wali kota Solo, yang kebetulan jadi gubernur, yang kebetulan jadi presiden, yang kemudian dibongkar data dan identitasnya, ternyata dia adalah pemalsu dokumen. Kenapa rektor-rektor itu tidak membongkar? Makanya ada 5 pertanyaan penting. Apakah Sofyan Effendi ini adalah orang yang kemudian hidup di eranya Pak Jokowi di 80-an, artinya menjadi rektor, menjadi dosen yang kemudian mengetahui peristiwa bahwa di tahun 80-an dan 85-an itu seorang Jokowi benar-benar dia lihat secara fakta, dia lihat secara sejarah melakukan pemalsuan dokumen atau dia tidak pernah lulus di UGM. Yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah Sofyan Effendi ini adalah sudah pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi yang asli? Itu harus kita tantang sama beliau, guys, sehingga dia bisa menentukan bahwa ini bukan ijazahnya UGM. Kemudian yang ketiga adalah apakah rektor ini sebelum dia menjadi pejabat di rektor, ketika dia menemukan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswanya, dalam hal ini adalah seperti Jokowi. Kenapa dia tidak speak up sejak itu? Nah, pertanyaan kita yang keempat adalah setelah lulus kan yang namanya Pak Jokowi sama dengan teman-teman yang lain, tidak menjadi pejabat, tidak kemudian tidak mendapatkan posisi-posisi tertentu. Ya tentu buat apa mau memalsukan dokumen? Itu kan jadi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pak Sofyan Effendi ini tahu ketika dia jadi rektor 2002, kemudian dia tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah calon wali kota Solo yang sudah memastikan menciptakan ijazah palsu. Kan dia jadi wali kota Solo menggunakan ijazah S1, guys, ya kan? Untuk kepentingan apa kira-kira? Ya, kalau Anda tonton lebih jauh, sebenarnya beliau juga menjelaskan tentang sebenarnya ada Hari Mulyono atau ada ijazah miliknya Pak Jokowi yang kemudian diambil untuk kepentingannya Pak Jokowi. Ini kan jahat betul. Berarti di 2005 Pak Jokowi sudah mendesain memalsukan ijazah. Apakah demikian? Karena 2005 gelar insinyurnya udah dia pakai di kampanye-kampanye ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo di 2010 juga, gubernur di 2012 di Jakarta, dan juga presiden 2014 sampai dengan 2019 juga, guys. Jadi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan ini mampu dijawab oleh sang profesor dan dia mengetahui lebih valid, maka kita layak percaya sama beliau. Tapi aku yakin orang ini adalah masuk di gerbong yang tidak simpati kepada Pak Jokowi sejak dia tidak lagi menjabat sebagai figur atau pejabat publik atau jabatan-jabatan strategis lainnya. Kita berjumpa di video berikutnya. Anda silahkan menilai sendiri. Saya Bang Bill, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan